Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Pemukiman Setan produksi tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang merampok sebuah rumah tua yang terbengkalai namun menyimpan banyak harta. Tak diduga rumah yang mereka datangi adalah rumah angker dan penuh kekuatan mistis. Bagaimana kengeriannya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jempolnya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film dimulai ribuan tahun yang lalu di mana kerajaan masih berjaya di bumi Nusantara. Tampak para bocil sedang mekrek jeruk purut kemudian berlari menuju ke sebuah tempat eksekusi. Tampak di sana sang penjagal pun memeras jeruk purut tepat di atas luka yang menganga di punggung Mbah Sarap, seseorang yang diduga menganut ilmu santet pada masanya. Kowe kudu dipidana pati. Kemudian sang penjagal memutuskan untuk menghukum mati Mbah Sarap sebelum ajal tiba. Dengan suara yang bergetar, Mbah Sarap berkata bahwa ilmu yang ia kuasai hanya untuk menolong orang yang membutuhkan. Namun pernyataannya itu tidak dipercayai warga. Salah seorang warga kemudian melempar batu tepat di kepalanya Mbah Sarap. Mahapati kemudian memberi kesempatan Mbah Sarap untuk bertobat, namun Mbah Sarap yang hanyut dalam kenangan semasa menjadi dukun lantas ngocoblak bahwasanya ia selalu dicari warga saat terjadi bencana dan malapetaka. Ia juga sering diminta warga untuk mendapatkan kekayaan instan, dimintai keturunan serta pengobatan bagi warga yang sakit. Namun kenyataan yang ia hadapi justru para warga lupa dengan semua jasa yang Mbah Sarap berikan. Walaupun pedang sudah siap memutus lehernya, Mbah Sarap tidak merasa takut. Bahkan ia mengancam akan membunuh semua orang yang menyiksoinya. Lantas Mahapati yang emosi kemudian menyuruh Kang Jagal untuk memenggal kepala wanita itu. Scene kemudian beralih ke kehidupan modern di mana kita diperlihatkan dengan seorang cewek cakep namun belangsak yang bernama Alin. Tampaknya sedang membeli nasi bungkus untuk dibawa pulang. Walaupun duitnya kurang, untung si ibu warung baik mengingat Alin ini seorang anak yatim piatu yang harus membiayai adiknya yang masih kecil. Lantas si ibu warung memberikan nasi bungkus paketan demo. Meski tubuh, hati, dan pikirannya kusut, Alin masih bisa merasakan ada pria yang membuntutinya. Dan ternyata ia dihadang oleh dua orang debt kolektor yang hendak menagih hutang bapaknya Alin yang sudah meninggoy. Bayar utang bapak lo. Mereka pun mengancam Alin untuk dijual ke majikannya serta akan menculik adiknya yang masih kecil untuk dijual onderdil tubuhnya. Lantas Alin yang melihat botol kaca di dekatnya, ia langsung memecahkan botol itu dan menusuk leher pria debt kolektor tersebut. Alin menjanjikan 3 hari untuk melunasi hutang papanya. Akhirnya setelah luka sobek di lehernya, kedua pria itu pun akhirnya pergi. Setelah sampai di kontrakannya, seperti biasa Alin harus melewati pemuda harapan bangsa yang pengangguran dan main judai sambil mabuk-mabukan. Ia lantas bergegas menuju kamar tetangganya di mana adiknya dititipkannya selama ia bekerja. Temennya Alin ini bernama Gani. Gani adalah sosok pria berhati lembut yang perhatian sama Alin. Gani juga mempertanyakan luka yang ada di tangan Alin. Alin pun bergegas membangunkan adiknya yang bernama Bagas untuk dibawa ke kamarnya. Tampak keributan terjadi di tangga di mana salah satu penghuni kamar yang bernama Fitrah ditagih untuk mengganti rugi karena telah mengambil adik dari tamu yang main ke tempat itu. Sesampainya di kamar, Bagas malah terbangun setelah Alin meminumkan air putih. Bukannya tidur kembali, Bagas malah merasa lapar. Lantas ia melahap makanan yang dibawa Alin yang sebenarnya itu buat makan malamnya Alin. Kakak mau? Setelah berganti baju, Alin lantas mengajak adiknya main, berharap adiknya itu tidur kembali karena merasa capek. Alin lantas menyalakan lampu tidur bergambar bulan dan memainkan peran sebagai pilot yang membawa adiknya keluar angkasa. Alin kemudian izin pamit pada adiknya untuk bekerja nanti malam. Ketika semua orang tertidur lelap, Bagas lantas memberikan mainan kertas berbentuk capung agar kakaknya beruntung dan mendapatkan banyak uang. Alin malah ketiduran saat asik bermain. Ia bermimpi tidur di tengah hutan dan terbangun dengan perasaan bingung. Lalu tiba-tiba
ikut sama bapak mati. Sosok yang paling ditakutinya muncul di depan mata. Pria yang menyusahkan itu adalah ayahnya sendiri yang mati dengan meninggalkan banyak hutang. Meskipun sudah koit, bayang-bayangnya masih terus menghantui. Pria itu menyiksa batin Alin karena selama hidup Alin selalu mendapatkan kekerasan dari ayahnya itu. Untung saja Alin tersadar dari mimpi buruknya. Ia lantas memeluk adiknya dengan penuh kasih sayang dan berjanji akan membahagiakan adiknya itu agar hidupnya tidak belangsak seperti dirinya. Sebelum pergi, Alin mandi terlebih dahulu. Tampak bekas penyiksoyan bapaknya telah jelas di punggung Alin. Ia juga membalut luka di tangannya dengan perban. Sebelum berangkat, ia membawa mainan kertas hadiah dari Bagas sebagai jimat keberuntungan Alin. Alin kemudian mendatangi kamar Gani untuk ikut bekerja dengannya. Tampak Pitra kesal karena tidak setuju pekerjaan mereka melibatkan Alin. Pitra menyalahkan Gani karena telah mengajak Alin untuk sebuah pekerjaan yang mereka samakan dengan istilah namu dalam bahasa Jawa, yang artinya mereka hendak melakukan pencurian di sebuah rumah. Alin kemudian mengancam mereka agar ia diikut sertakan dalam pekerjaan malam itu dengan menunjukkan percakapan yang ia rekam, di mana dalam percakapan tersebut Gani dan Pitra merencanakan untuk melakukan perampokan di sebuah rumah warga. Rekaman itu berisikan Pitra yang kepepet perlu duit untuk operasi jantung adiknya yang bernama Zia dan ganti material karena telah mengamili anak orang. Pitra yang murka karena ancaman Alin akan melaporkan rekaman itu ke polisi. Ia pun ngeloyor keluar kamar. Operasi jantungnya lakon, pacaran. Lakon dewe wis ikhlas. Ngeculo sekolah perawatmu, ha? Terusan dewe bojomu iku. Gani sempat merayu Alin karena pekerjaannya berbahaya. Ia juga sempat menawari Alin untuk memakai duitnya saja dulu, tapi Alin bersikeras ingin pergi merampok bersama mereka. Lantas di dalam mobil sudah ada Zia, adik dari Pitra. Ia tengah menonton videonya sendiri ketika ikut lomba maraton. Ia merasa sedih karena tidak sampai finish karena harus merasakan sakit di jantungnya. Zia yang sensi karena ada orang baru ikut bersamanya. Lantas Gani memperkenalkannya kepada Alin. Zia kemudian mengingatkan Alin agar hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Ia tidak mau rencananya hancur gara-gara Alin yang masih pemula. Alin pun menjawab ia sangat membutuhkan uang dan tidak hayang-hayangan ikut bersama mereka. Karena lokasi rumahnya jauh, tak terasa waktu pun sudah beranjak pagi dan akhirnya mereka pun sampai di rumah yang dituju. Tampak sebuah rumah tua dengan mobil yang berada di halamannya. Pertanda pada saat itu ada orang di dalam rumahnya. Lantas Pitra menelepon penanda yang mengabarkan bahwa ada mobil di rumah itu. Lalu suara di dalam telepon itu bilang bahwa rumah itu dalam keadaan kosong. Lantas Pitra dan Gani pun keluar. Gani sempat meragukan bahwa rumah itu kosong, tapi Pitra tetap kekeh untuk merampok isi rumah itu karena Zia harus segera dioperasi. Jarane bedu bapak ibu tapi tetap dulu. Dah. Damai. Iya, Sing ikhlas. ikhlas. Lalu mereka pun menunggu sampai malam. Mereka harus memastikan bahwa mobil itu sudah tidak ada lagi di rumah itu. Menjelang malam, Alin pun ketiduran dan mimpi buruk. Teriakannya mengagetkan yang lainnya. Alin, kenapa? Dirasa sudah aman, Zia kemudian mengajak untuk memulai. Dia membagi-bagi HT center dan peralatan lainnya ke Gani dan Pitra. Alin tidak mendapatkan properti merampok karena tidak dalam rencana. Zia juga berpesan agar tidak jauh-jauh dari kakak-kakaknya itu. Mereka pun bergegas memasuki pekarangan rumah itu dengan memanjat pagar setelah tidak ada lagi mobil terparkir di situ dan Zia bagian mengawasi di dalam mobil. Setelah berada di depan pintu, Pitra lantas berusaha mencokel kunci pintu tersebut, namun ternyata pintu itu tidak terkunci setelah didorong oleh Alin. Dengan mengendap-endap mereka memasuki rumah itu. Tampak dalam rumah itu terlihat sederhana, namun katanya menyimpan harta karun yang harapannya cukup buat mereka yang kepepet duit. Pitra menginstruksikan Gani dan Alin untuk menggeledah lantai 1, sementara dia akan berberangkas di lantai 2 dan mereka akan bertemu kembali di ruang tamu setelah 30 menit. Dan tanpa mereka sadar, lampu di ruang tamu bergerak dengan sendirinya. Gani dan Alin kemudian bergegas membawa tas untuk mengambil barang berharga. Gani menjelaskan mereka hanya mengambil barang yang bernilai jual tinggi dengan jumlah secukupnya saja agar tidak terlalu mencolok.
Mereka lantas memasuki ruangan yang berbeda. Alin kemudian mencari-cari barang yang diperlukan, sementara Pitra menemukan koin-koin kuno dan segera memasukkannya ke dalam tas. Gani pun kemudian menemukan gepokan uang di dalam lemari pakaian. Sementara itu, Alin menemukan gelang giok yang bernilai mahal dan lantas memasukkannya semua ke dalam tas. Sementara itu Gani yang mengambil gepokan uang dirasa masih ada di dalam lemari. Ia pun meraba-raba. Lalu tiba-tiba beralih ke Alin yang tiba-tiba saja merasa sekelebat bayangan anak kecil di belakangnya. Ia lantas mengikuti bocil itu yang dirasa mirip dengan Bagas. Alin yang hendak memasuki ruangan bawah tanah yang bau dan pengap di mana bayangan bocil yang mirip Bagas itu masuk. Kemudian Gani mencegahnya dan mengajaknya untuk pergi. Di waktu yang sama Pitra kemudian melihat bayangannya sendiri di dalam cermin dan tiba-tiba saja bayangan itu mengeluarkan janin dari dalam perutnya sampai tersadar saat bayangan di dalam cermin itu menghilang. Alin yang tetap kekeh melihat Bagas di ruangan bawah tanah. Gani pun ikut mendampinginya masuk ke ruangan itu. Tampak di ruangan yang berbau busuk itu terdapat dua orang pria yang sudah meninggoy dan satu wanita terbaring dan masih hidup. Wanita itu meringkih kesakitan dan minta tolong agar ikatannya dilepaskan. Gani yang baik hati tak perlu lama untuk berpikir. Ia lantas menelepon Zia untuk mendekatkan mobilnya ke rumah itu. Lantas ia berusaha melepaskan ikatan tali di tangan wanita cantik dan tidak berdaya itu. Wanita itu bernama Sukma. Ia berkata bahwa pemilik rumah itu akan menumbalkan dirinya. Tangan Gani terasa terbakar saat berusaha memutuskan tali yang mengikat wanita itu. Gani semakin iba dan menahan rasa sakit yang terbakar meresap di telapak tangannya. Alin pun ikut membantu melepaskan ikatan di kaki gadis itu dengan menggunakan kapak dan langsung membawanya pergi. Mereka pun berencana untuk mengakhiri perampokan itu dan secepatnya membawa gadis malang itu ke rumah sakit. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba saja semua pintu di rumah itu dihalangi oleh tembok besar. Zi, ya bentar lagi kita keluar, Zi. Di tengah kepanikan, Pitra yang paling emosi kemudian berusaha memecahkan kaca jendela menggunakan kursi. Namun naas, sisi luar rumah itu sudah tertutupi dengan beton tebal. Pitra pun kemudian melempar tabung gas besar dan meledakkannya tepat di depan tembok. Namun hal itu sia-sia, malah membuat mereka terlempar. Pitra yang temperamen lantas menyalahkan Alin karena telah membawa sial. Karena selama mereka merampok rumah belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Maling! Saya bukan maling. Saya butuh uang. Dan saya harap ini pertama dan terakhir kalinya saya ngelakuin ini. Sukma yang tidak mau ditinggal pergi Gani. Akhirnya Gani menyuruh Alin dan Pitra untuk mencari jalan keluar lainnya. Walaupun Pitra lagi kesel dengan Alin, terpaksa dia menuruti saran sahabatnya itu. Gani bener, Fit. Saat mencari jalan keluar, Pitra dan Alin masuk ke sebuah ruangan di mana di situ terdapat gambar silsilah keluarga yang nempel di dinding. Karena Pitra ngerti dengan bahasa Jawa, dia menemukan nama Sukma berada di sana dan lahir pada Jumat Kliwon. Lantas Pitra menemukan satu orang lagi yang lahir pada Jumat Kliwon juga, namanya Cita Rasmi Paratrika. Sin beralih ke Gani yang melihat mulutnya Sukma komat kamit seolah membaca mantra. Dan ketika Gani menempelkan telinga untuk mendengarkan apa yang diucapkan, tiba-tiba mata Sukma berubah menjadi hitam dan dari mulutnya mengeluarkan cacing yang kemudian masuk ke telinga Gani. Gani pun berguling-guling kesakitan. Di waktu yang sama Sukma pun ketawa cekikikan. Mati! Tak berselang lama Gani pun berhalusinasi dengan melihat Pitra, Alin dan Zia sudah tewas dengan dikerubuti cacing. Pitra dan Alin yang mendengar teriakan Gani langsung menghampirinya. Namun Alin seketika itu melihat bayangan Bagas. Ia pun langsung membuntutinya. Kembali ke Gani di mana saat Pitra datang, Gani cuma melihat wujudnya Sukma. Kamu siapa? Teman-teman saya nggak apa-apain.
ujungnya aku. Dengan tertawa menyeramkan, Sukma lantas mengatakan bahwa teman-temannya Gani sudah modar. Tinggal giliran Gani yang bakal modar juga. Gani mengeluarkan sebuah pesok karena yang dilihatnya adalah Sukma, padahal yang datang tersebut adalah Fitrah. Dan yang terjadi kemudian, tangan Fitrah terkena tusukan peso yang Gani pegang, lantas Fitrah mendapatkan serangan yang membabi buta. Dirasa membahayakan nyawanya, Fitrah pun kabur meninggalkan Gani. Fitrah yang menyelamatkan diri kemudian masuk ke dalam ruangan, namun naas ketika hendak ngasoan dia melihat banyak cacing di langit-langit atap. Lalu cacing-cacing itu berjatuhan dan masuk ke dalam mulutnya Fitrah. Lantas cacing-cacing itu menjalar di dalam tubuhnya. Fitrah menusuk-nusukkan peso ke tubuhnya dan berusaha mengeluarkan cacing itu. Tanpa sadar, tusukannya sendiri membuat Fitrah kesakitan, dan ketika sudah berlumuran getih, cacing-cacing itu kemudian berjatuhan tepat di wajahnya. Scene beralih ke Jia yang sudah mendekatkan mobilnya ke depan rumah itu. Ia lantas menghubungi Gani. Tampak Gani menjawab panggilan Jia dan berkata bahwa ia sudah berada di halaman. Jia yang kebingungan karena tidak melihat Gani. Tiba-tiba Gak ono. Aku Fitrah. Jia yang menyadari itu bukan manusia, ia lantas pergi dari tempat itu sambil menahan sakit di dadanya. Jia pun ngerumpuyuk, lantas terlihat kenangan ketika dia sedang lari maraton dan tidak ada satupun yang menolongnya ketika ia terjatuh kesakitan. Scene beralih ke Alin yang sedang mencari keberadaan Bagas hingga sampai di suatu ruangan yang penuh dengan patung. Tak sadar seekor cacing masuk ke dalam bajunya Alin. Benar saja di ruangan itu ada Bagas yang membelakangi Alin. Lantas Bagas ngasih sebuah koran jadul yang memberitakan sebuah kecelakaan maut di Tebet yang menewaskan bapaknya. Dan ketika sadar Bagas sudah tidak di situ lagi, Alin yang berbalik badan tiba-tiba saat Alin sok parah, tiba-tiba saja ada seorang pria memegang kepala Alin hingga Alin tidak sadarkan diri. Siapakah sosok pria ini? Lantas ketika Alin sadar, ia melihat Gani yang pingsan juga. Lalu pria ini menaburkan garam kepada mereka berdua dan seketika itu cacing-cacing di tubuh mereka pada keluar. Pria ini bernama Urip Mahesworo. Ia mengatakan baru saja telah membebaskan Alin dan Gani dari santet media cacing yang membuat korbannya menjadi gila. Lalu Urip bertanya kepada mereka kenapa sampai melepaskan Sukma. Gani menjawab bahwa mereka cuma maling di rumah itu dan tidak tahu apa-apa tentang Sukma. Lantas Urip menjelaskan bahwa Sukma adalah perempuan jahat yang mempunyai kekuatan mistis yang berbahaya. Urip ini seorang keturunan darah biru, keturunan bupati pada zaman kerajaan, di mana selama 20 tahun ini dia bertugas memerangi dukun yang mempunyai ilmu hitam. Dan ternyata mobil sebelum mereka datang itu milik Urip Mahesworo, di mana dia sedang melakukan ritual menggagalkan pewarisan ilmu santet dari Citra Resmi Paratrika alias Mbah Surip yang awal film dipenggal babatoknya. Dan setelah babatoknya dipenggal, dukun itu masih hidup. Ia pun murka dan akan membalaskan dendamnya untuk membunuh semua keturunan yang menyakitinya di masa lalu. Dan Sukma adalah satu-satunya pewaris yang akan dipinjam raganya untuk menuntaskan misi dari Mbah Sarap ini. Lalu Alin merasa semua itu tidak bisa ia percaya. Lantas Urip mengusap mata batin mereka untuk bisa melihat kejadian di masa lampau. Kalian saya ajak ke sini untuk melihat asal muasal ngomong. Tugas kalian hanya lihat. Kalian berada di Pulau Jawa di masa lalu. Namanya Mbak Sarap. Citra Resmi. Setelah kepalanya terpotong, Citra Resmi alias Mbah Sarap berujar bahwa ia dan khodamnya yang bernama Werjit bakal hidup selamanya hingga ratusan tahun pun berlalu. Kemudian lahirlah Sukma dari keturunan Mbah Sarap yang mempunyai hari lahir yang sama. Urip menambahkan bahwa ritual untuk menggagalkan semua itu hanya bisa ditaklukkan dengan sebuah keris bernama keris Sirno Peteng. Dan karena keris tersebut belum ketemu, lantas Urip melumpuhkan tubuh Sukma untuk sementara waktu lalu mengikatnya. Tapi yang terjadi kemudian, Gani dan Alin malah melepaskannya.
Lantas Urip pun menceritakan awal ritualnya dalam menggagalkan usaha keturunan Mbah Sarap dalam mewariskan ilmunya kepada Sukma. Lalu Gani memelas kepada Urip untuk mencari keberadaan Fitrah. Lantas sebelum menjawabnya, Urip mengajak mereka untuk mencari keris Sirno Petang yang hilang selama 200 tahun yang lalu, di mana keluarga Citra Resmi sengaja membuat rumah itu untuk leluasa mencari keberadaan keris Sirno Petang yang setelah diketemukan, keris itu akan dibuang ke laut. Lalu Urip menunjukkan sebuah tempat yang mempunyai energi kuat. Lantas Gani menunjukkan ada sebuah tangga untuk menuruni lubang tersebut. Tak lama berselang tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang yang lebih dalam lagi hingga terjebak di suatu ruangan bawah tanah. Di luar sana tampak Sukma sedang memakan daging ayam mentah. Alin merasa bahwa ia pernah berada di tempat itu, di mana tempat itu selalu hadir di dalam mimpinya Alin. Lalu tiba-tiba Kidung Semar, mantra melawan kemungkaran untuk melawan angkara murka. Alin lantas menyanyikan sebuah lagu yang syarat mantra dalam bahasa Jawa. Lalu ia menari sejenak dan kembali berjalan menuju ke suatu titik. Lalu ia menempelkan tangannya ke dinding batu tersebut. Seiring suara getaran di luar sana, Sukma yang merasa ada yang musik tiba-tiba geram. Ternyata Alin menemukan tempat di mana keris Sirno Petang itu berada. Begitu keris itu dicabutnya, tembok-tembok yang menutupi rumah itu kemudian runtuh seiring dengan Sukma yang geram mencari keberadaan mereka. Singkat cerita, mereka sudah tidak lagi berada di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba saja muncul Sukma di antara puing-puing reruntuhan bangunan itu. Sukma menanyakan keberadaan keris itu. Alin lantas membungkus keris itu dengan jaketnya. Lalu Araning menyan greges manjing subbaning kawekas porukden. Asmane Gusti Kang Akaryo Jagat. Urip kemudian mendawamkan mantra-mantranya. Lantas Sukma pun tunduk. Kabeh sangkala Kang Tinula bertanpa dadi. Alin dan Gani berhasil keluar dari rumah itu. Mereka mendapati Zia yang sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu ternyata tunduknya Sukma hanya tipu muslihat saja. Ia lantas menyerang Urip dengan kekuatan iblisnya. Ia mematahkan tangan Urip hingga coplok. Tanganku, Om Betari Dutraku, mantraku sakti, perayangan, Ong mandi, mantraku komedoida. Lantas Sukma membacakan mantra yang menghidupkan kembali anggota keluarganya yang sudah modar. Alin dan Gani bergegas menghindar dari mayat hidup dengan memanjat sebuah tembok untuk keluar dari pekarangan rumah itu. Namun Gani yang masih di pekarangan rumah malah pasrah duluan dengan menyuruh Alin segera pergi dari tempat itu. Sementara itu para mayat hidup sudah berada di belakang Gani. Gani lantas memberitahu bahwa ada uang di kamarnya untuk keperluan Alin dan Bagas. Dengan berat hati, Alin merelakan temannya itu melawan mayat hidup Mbak Zombieland. Dan yang terjadi kemudian, Tenang sih. Yo, ayo. Sedulur. Alin pun pergi dari tempat itu. Lalu Sukma keluar dengan membawa potongan tangannya Urip.
Araning menyangka mancing Lalu yang terjadi kemudian Sukma membacakan mantra memanggil kekuatan dedemit, di mana dia tahu bahwa keris sirna petang sudah di tangan Alin. Lantas Alin masuk kembali ke dalam pekarangan rumah itu. Alin pun menabrakkan mobilnya ke Sukma, lantas ia terhimpit di antara pepohonan dan mobil. Modarkah? Alin kemudian turun dari mobil dan menghajar habis semua mayat hidup. Lantas ketika ia hendak membunuh sahabatnya Pitra, Alin menjadi ragu dan yang terjadi kemudian... Gempa balik. Kau nangis wong kang wis mati nyetu. Modene tumraping aku. Bentak wujudake. Alin yang mendapatkan kekuatan keris sirna petang akhirnya memenggal babatoknya Sukma. Scene berselang ke beberapa hari kemudian, di mana Alin dan Bagas hendak pindah dari kontrakan itu. Bagas sempat mengintip dan memanggil Gani tepat di depan kamarnya. Alin lantas mengajaknya pergi tanpa menjelaskan keberadaan Gani. Begitu keluar, tampak debt kolektor sedang menunggu. Lalu Alin mengeluarkan duit dari kantongnya Bagas. Setelah uang itu dikasihkannya, Abang Disi malah hendak melakukan tindakan tak senonoh. Lalu Alin mengeluarkan keris itu lagi dan menyeset leher Abang Disi kembali, di mana luka yang kemarin saja belum sembuh. Dan film pun berakhir. Bagaimana teman-teman film produksi Charles Gojali ini? Semoga menghibur teman-teman semua. Sehat selalu dan banyak rezekinya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.